Jadi itu tadi 3 cara mencari modal untuk usaha mainan renteng. Yang pertama adalah teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke teman-teman, bagaimana usaha mainannya? Semoga berkembang, pelanggannya terus banyak dan omsetnya meningkat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing lagi kepada teman-teman, khususnya yang pemula ya, pemula di bisnis mainan renteng atau yang baru akan mulai, atau yang ingin sekali membesarkan bisnisnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana mencari modal atau membiayai membesarkan usaha mainan renteng. Jadi di kali ini Sigit OKS ingin memberikan 3 alternatif atau 3 cara bagaimana kita mendapatkan modal untuk menjalankan bisnis mainan renteng. Dan trik ini bisa teman-teman gunakan juga untuk usaha yang lainnya juga ya. Intinya orang usaha itu hampir sama saja. Yang penting kita tekun dan berhati-hati dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang pertama teman-teman, bagaimana cara kita mendapatkan modal adalah teman-teman tentunya mungkin sudah punya tabungan ya. Jadi yang pertama adalah dengan tabungan kita yang sudah kita kumpulkan untuk memulai bisnis mainan renteng. Tetapi teman-teman jangan salah, tentunya jangan langsung semua modal teman-teman itu digunakan untuk modal bisnis mainan renteng. Jadi bisnis mainan renteng ini perlu di reset ya, di reset dulu. Di video yang lalu, di video yang ini di atas ini pernah saya bahas tentang riset mainan renteng ya. Jadi teman-teman jangan langsung belanja mainan yang banyak kemudian diaplikasikan untuk cari warung atau cari toko, itu jangan. Tetapi yang pertama teman-teman harus riset dulu. Meskipun itu modal sendiri, meskipun itu modal tidak hutang, bukan modal orang lain, itu tetap kita harus hati-hati ya. Itu jadi yang pertama teman-teman bisa menggunakan modal sendiri atau modal tabungan, tetapi tentunya dengan meriset dulu atau mengecek dulu kira-kira nanti bisnis mainannya bisa jalan atau enggak. Jangan sampai tidak di riset. Itu yang pertama, jadi bisa dari modal sendiri. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan bisnis mainan adalah teman-teman misalkan tidak punya modal, itu bisa mencari pinjaman atau modal dari luar. Pinjaman bisa dari orang dekat, orang tua, teman, saudara. Tapi tentunya teman-teman harus amanah. Teman-teman harus meriset itu tadi dulu. Ketika teman-teman bikin satu jalur ya, misalkan tes lapangan 20 toko atau 20 warung, itu sudah terlihat hasilnya bagus. Kemudian kompetitor juga tidak begitu banyak. Di situ masih sangat sekali bagus. Misalkan teman-teman yang ada di luar Jawa ya, di satu daerah misalkan di Sulawesi, ternyata di situ minim kompetitor, kemudian dites atau diuji mainannya bisa laku di atas 50%, misalkan laku 90% habis mainan dalam waktu 1 minggu atau 10 hari sudah laku, itu berarti sip atau jos. Ketika melihat peluang seperti itu, teman-teman boleh mencari pinjaman. Pinjaman itu kalau bisa yang lunak, yang tidak ada bunganya bahkan ya. Kalau pinjam ke orang tua atau
ke saudara kan biasanya bisa seperti itu ya, tanpa bunga. Tuh. Sedikit pakai es dulu juga pernah pinjam ke orang tua, tetapi dikembalikan uangnya ya. Pinjam tetapi dikembalikan, meskipun ke orang tua kita pinjam uang ke saudara, jangan tidak dikembalikan, tetap dikembalikan modal itu. Kemudian misalkan kita pinjam bukan ke orang tua, misalkan ke pihak lain, misalkan ke perbankan, ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan sebenarnya. Jadi pinjaman ke pihak perbankan itu sebenarnya boleh, cuman apa ya, kalau bisa kita hindari saja. Tetapi kalau tidak memungkinkan, teman-teman tidak bisa mencari pinjaman, yang non bunga, ya terpaksa nggak apa-apa. Tapi kalau diusahakan pinjamnya itu di perbankan yang syariah ya, yang syariah diusahakan. Kalau bisa juga yang yang program pemerintah, KUR, kredit usaha rakyat, itu kan bunga atau marginnya itu kecil. Jadi ambil yang cicilannya juga kecil, kemudian jangan sampai melebihi 30%. Jadi cicilannya itu nanti jangan sampai melebihi 30% dari penghasilan bersih teman-teman ya. Itu jadi bisa mencari pinjaman kepada pihak ketiga. Tapi diusahakan jangan mencari pinjaman ke orang dekat saja dulu. Gitu. Kemudian yang ketiga, cara mencari modalnya atau sumber modalnya adalah dengan cara menggulung. Jadi keuntungan dari bisnis mainan itu jangan digunakan untuk hal konsumtif. Jadi keuntungan dari jualan mainan itu teman-teman bisa save, ditabung berwujud barang ya, berwujud investasi warung baru. Jadi setiap teman-teman misalkan satu rute itu dapat untung, kemudian keuntungannya itu dibelanjakan lagi untuk mainan lagi, kemudian menambah warung, 1 warung, 2 warung, kemudian berikutnya narik lagi, dapat untung lagi, keuntungannya diputar lagi menjadi barang lagi, sampai 300 toko ya teman-teman, seperti itu, minimal 300 toko, dan satu toko titipannya bisa sampai 3 papan atau 3 lembar mainan. Itu insya Allah dapat omset gede. Itu ya teman-teman. Dan cara yang ketiga ini adalah cara yang paling saya rekomendasikan, gitu ya, karena itu adalah cara yang paling mudah. Kemudian bagaimana Mas kalau keuntungannya kita gunakan untuk semuanya perputaran modal lagi, untuk nambah modal, terus kapan kita dapat untungnya, seperti itu. Insya Allah nanti kalau sudah 300 toko, teman-teman sudah aman dan boleh mengambil keuntungan untuk kegiatan konsumtif. Tetapi itu pun juga jangan semua, tetap kita sisihkan untuk tabungan, untuk investasi nanti yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tadi 3 cara mencari modal untuk usaha mainan renteng. Yang pertama adalah teman-teman ambil tabungan yang dulunya mungkin bekerja di tempat lain. Kemudian yang kedua adalah dengan mencari pinjaman orang terdekat atau pihak ketiga. Kemudian cara yang ketiga adalah teman-teman dengan cara menggulung keuntungan menjadi modal lagi. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga sedikit memberikan manfaat atau masukan kepada teman-teman pemula yang ingin membesarkan bisnis mainan yang belum punya modal. Itu cara yang kedua dan ketiga tadi itu bisa digunakan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.